Kita penasaran nih Bu Dina, apa sih bonus demografi itu Bu? Ya, menarik memang ya ketika kita berbicara soal bonus demografi, maka kita tidak bisa melepaskannya dari pembahasan mengenai transisi demografi. Kalau seandainya potensi yang sekarang sedang kita jalani dan kita nikmati nih bonus demografi tidak dimanfaatkan dengan baik nih Bu. Nah itu bagaimana tuh Bu? Orang luput untuk memikirkan itu soal itu. Jadi bagaimana manpower planning itu, bagaimana suplai tenaga kerja, terus permintaan tenaga kerja itu bisa match apa yang dibutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di IPB Podcast bersama saya Dwi Retno Hapsari. IPB Podcast kali ini kita akan membahas terkait bonus demografi. Istilah yang belakangan ini sering kita dengar karena berkaitan dengan generasi emas 2045. Nah, lalu bagaimana nih kita memanfaatkan potensi tersebut secara optimal dan bagaimana bonus demografi Indonesia ini tidak berubah menjadi bencana demografi? Nah, sekarang di studio IPB TV sudah hadir bersama kita salah satu dosen muda Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia IPB University, Ibu Dina Nurdinawati, SKPM MSI. Halo Bu Dina, apa kabar? Halo Bu Retno, baik, alhamdulillah. Senang sekali bisa diundang ke sini. Oke, ya kita juga senang karena Bu Dina mau meluangkan waktu untuk diskusi dengan kita ya. Oke Bu Dina, nih kita mau ngobrol tentang bonus demografi. Nah, kita penasaran nih Bu Dina, apa sih bonus demografi itu Bu? Sebelum saya menjelaskan mengenai apa itu bonus demografi, saya akan sampaikan dulu bahwa kalau kita berbicara mengenai penggolongan penduduk berdasarkan umur, kita bisa menggolongkannya menjadi penduduk usia produktif dan penduduk usia non-produktif. Penduduk usia produktif itu adalah penduduk usia 15 sampai dengan 64 tahun. Ya, kalau penduduk usia non-produktif itu bisa non-produktif muda, artinya mereka itu belum masuk usia produktif, yaitu penduduk usia 0 sampai dengan 14 tahun, dan ada juga penduduk usia non-produktif tua, yaitu penduduk yang sudah melewati fase usia produktif sehingga mereka sekarang ada di usia non-produktif tua atau 64 tahun ke atas. Berbicara soal bonus demografi, maka kita tidak bisa melepaskan dari pembicaraan soal dependensi rasio atau rasio beban ketergantungan. Nah, rasio beban ketergantungan ini dihitung dari perbandingan jumlah penduduk usia non-produktif yang ditanggung oleh penduduk usia produktif. Ya, jadi bonus demografi itu terjadi ketika jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk usia yang non-produktif, sehingga hal ini menjadi sangat berpotensi baik terhadap peningkatan perekonomian suatu negara karena jumlah penduduk yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif itu lebih sedikit gitu. Jadi itulah dikatakan sebagai bonus gitu ya, bonus demografi. Namun ya memang yang namanya bonus ini kan berarti tidak terjadi sepanjang masa gitu ya. Jadi memang ada periode tertentu dan tentunya ada syarat dan ketentuan berlaku untuk memperoleh bonus ini. Oke, nah kalau proses terjadinya bonus demografi itu seperti apa Bu? Kan termasuk di Indonesia kan ya kata Ibu sekarang kita sedang bonus demografi dan itu kan akan menuju generasi emas 2045. Nah itu seperti apa Bu prosesnya? Ya, menarik memang ya ketika kita berbicara soal bonus demografi, maka kita tidak bisa melepaskannya dari pembahasan mengenai transisi demografi. Sesuai dengan namanya, transisi demografi itu ya perubahan kondisi demografi di suatu negara, di suatu daerah gitu ya. Jadi kalau kita berbicara soal demografi ya kita berbicara soal kelahiran, kematian, dan migrasi. Tapi transisi demografi ini memang kebanyakan berbicara soal kelahiran dan juga kematian. Jadi, mengapa Indonesia saat ini tuh bisa berada di fase bonus demografi? Itu panjang ceritanya, Bu. Boleh ya cerita ya? Boleh banget. Supaya kita jadi makin paham ya. Saya ceritakan sedikit-sedikit. Jadi, kita awali misalkan starting point-nya kita bahas dari transisi demografi Indonesia sebelum kemerdekaan. Sebelum 1945 artinya ya, ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, ketika kita masih berada di masa kolonial. Kita bisa bilang bahwa pada masa itu pertumbuhan penduduk Indonesia sangat lambat. Iya, atau bahkan mungkin bisa dikatakan hampir nol gitu. Kenapa demikian? Ya karena kelahirannya tinggi, kematiannya juga tinggi. Karena perang ya? Iya, karena perang salah satunya, terus wabah penyakit juga kan, gizi buruk, sehingga
banyak orang yang lahir tapi banyak orang yang mati. Akhirnya kalau kita bicara soal selisih ya pertumbuhan penduduk Indonesianya kecil sekali atau bahkan mungkin nol gitu ya. Terus kelahirannya kenapa bisa tinggi? Karena saat itu memang program keluarga berencana belum ada. Terus Indonesia kan sedang dalam masa perang ya, sehingga mungkin membutuhkan perlu banyak produksi anak nih untuk menjadi tentara gitu ya. Dan juga kan kita masih sangat bergantung pada pertanian, sehingga butuh banyak tenaga kerja keluarga untuk membantu pertanian keluarga gitu, sehingga kelahiran pada masa itu tinggi, kematiannya juga tinggi. Nah kemudian kita mulai bergerak ke masa tahun 45 sampai sekitar tahun 60-an. Nah tahun 45 sampai 60-an Indonesia sudah merdeka. Akses terhadap pelayanan kesehatan sudah makin baik. Ya, jadi kita kalau bicara kelahiran dengan kematian, di fase ini kelahiran itu sudah mulai turun. Kelahiran yang menurun. Kematian sudah turun, tapi kelahiran belum mau turun. Kenapa? Karena ya semua orang saya rasa ingin panjang umur, tapi tidak semua orang mau punya anak sedikit, gitu kan? Jadi memang logikanya menurunkan kematian itu lebih mudah daripada menurunkan kelahiran. Kematian kenapa bisa turun ya tadi karena peningkatan layanan akses terhadap kesehatan semakin baik, terus juga penemuan vaksin, imunisasi dan sebagainya itu sudah mulai baik gitu, meskipun belum merata ya saat itu, tapi setidaknya itu bisa menurunkan angka kematian, khususnya kematian bayi. Sehingga bisa terbayang ya, yang matinya sedikit tapi yang lahirnya masih banyak. Jadi saat itulah terjadi peningkatan pertumbuhan penduduk Indonesia yang sangat besar. Kita mengenalnya dengan istilah baby boom. Baby boom. Itulah kenapa orang-orang yang lahir di usia itu, itu disebut sebagai generasi baby boomers ya, gitu awal mulanya. Iya, jadi titiknya dari kualitas pelayanan kesehatan semakin baik, maka tadi ya. Iya, jadi kematian tuh sudah menurun, kelahiran tapi masih tinggi. Nah, terus bergerak lagi tuh ke sekitar masa Orde Baru lah ya. Setelah itu berarti sekitar tahun 70 sampai tahun 90-an, di situ ketika digalakkan program KB bahkan setengah memaksa ya saat itu, tapi kan berhasil gitu ya. Itu kemudian pemerintah juga mulai menggalakkan penyuluhan mengenai norma keluarga kecil, keluarga bahagia, sejahtera gitu ya. Iya, terus juga soal pendidikan laki-laki perempuan tuh sudah mulai dilibatkan, sehingga di situ tuh sudah mulai tuh kelahiran sudah mulai turun ya, termasuk jumlah dibatasi kan ya. Iya betul. Kematian tadi sudah turun ya, terus sekarang kelahiran sudah mulai turun. Artinya di sini pertumbuhan penduduk Indonesia sudah mulai melambat. Tidak turun, tapi pertumbuhan penduduknya ya melambat lah gitu ya. Mulai terkendali, betul. Nah rupanya ini adalah starting point kita menuju ke yang namanya bonus demografi. Nah di era sekarang itulah baru yang namanya adalah bonus demografi. Ketika kematian sudah rendah, kelahiran juga sudah mulai sudah semakin rendah gitu ya, sudah terkendali, sehingga ini yang dinamakan dengan fase bonus demografi gitu. Karena kita tuh punya tabungan, kita punya tabungan penduduk yang sangat banyak lahir di generasi baby boom itu, dan kemudian di tahun sekarang itu kan mereka sedang dalam usia produktif. Saat ini ya. Iya, itulah kenapa sekarang Indonesia tuh punya banyak sekali penduduk usia produktif ya. Itu karena dulu banyak yang tabungan di masa dulu ya. ketika kelahiran itu belum turun gitu. Jadi sekarang kita sedang ada di masa itu, dan tentunya bisa terbayang ya, artinya masa ini tuh tidak akan lama gitu. Diperkirakan sekitar dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2035 saja gitu. Meskipun ada yang mengatakan sampai 2045, tapi ya logikanya sih mungkin kalau nanti mereka si penduduk usia produktif ini sudah di 2040-2045 kan mereka sudah lansia ya, jadi sudah tidak termasuk usia produktif lagi gitu. Jadi memang kita perlu sangat memanfaatkan momentum ini ya, karena ya itu tidak akan lama gitu. 2035 itu kan tinggal berapa tahun lagi gitu kan, tinggal 11 tahun lagi gitu. Apakah Indonesia mampu untuk mempersiapkan generasi mudanya ya, penduduk usia produktif, supaya tidak cuman kuat dari sisi kuantitas tapi juga kualitasnya juga gitu. Begitu Bu. Oke, ini menarik sekali nih ngomongin bonus demografi ya, karena ternyata ini menjadi peluang besar untuk bisa membangkitkan salah satu perekonomian suatu negara. Nah lalu itu gimana tuh tantangannya Bu Dina? Ya jadi seperti saya sampaikan tadi ya, mereka yang sekarang ada di usia produktif itu nanti itu mereka bergeser kan
Lama-kelamaan itu mereka akan menjadi penduduk usia non-produktif, tepatnya non-produktif yang tua ya, yang lansia gitu. Jadi memang tantangannya kemudian adalah Indonesia harus mulai mempersiapkan dengan struktur penduduk tua itu atau aging population. Jadi kalau sekarang tuh kan piramida penduduk Indonesia itu masih agak besar di tengah gitu ya, agak besar di tengah. Nanti lama-lama tuh dia akan besar di atas gitu, seperti peluru ya. Melebar di atas gitu seperti peluru. Dan itu artinya kan akan ada banyak sekali PR yang perlu diselesaikan oleh pemerintah ya. Jadi yang pertama misalnya tantangannya adalah tadi terkait dengan penuaan penduduk itu. Berarti yang pertama adalah bagaimana kemudian nanti pemerintah bisa mempersiapkan jaminan hari tua yang baik bagi mereka gitu ya. Jaminan hari tua yang baik, lalu juga akses terhadap pelayanan kesehatan. Mungkin kalau sekarang pemerintah jor-joran untuk pendidikan, untuk infrastruktur, bisa jadi nanti setelah tahun 2030 ke atas, setelah 2035 justru lebih ke aspek kesehatan gitu kan. Karena tadi ya terkait dengan dependensi rasio itu, sekarang kita kan masih ada di angka 45 ya. Kita ada di angka 45, artinya 100 penduduk usia produktif itu menanggung 45 penduduk usia non produktif. Nanti lama-lama startnya dari 2030 nih diproyeksi itu sudah mulai akan naik. Jadi RBT itu akan mulai naik. Sampai di 2045 itu prediksi itu akan sekitar 60-an. Jadi iya, sekarang saja lansia sudah 10% kan, sudah sekitar 10%-an. 10% Indonesia tuh besar gitu kan, kalau dikalikan dengan jumlah 270 juta jiwa itu kan ada 27 juta jiwa, artinya ada 27 juta jiwa yang perlu kita pikirkan. Itu sekarang, apalagi nanti akan bertambah. Iya, ketika misalkan sudah seperti Jepang yang 30%, kebayang gitu ada sekitar 54 juta misalnya penduduk lansia di Indonesia yang harus dipersiapkan. Betul. Layanan kesehatannya, belum lagi infrastruktur. Coba kita lihat infrastruktur kita, mau naik KRL atau misalnya, sepertinya belum support gitu kan. Lansianya itu harus ditemani gitu. Kalau jalan sendiri sepertinya belum bisa. Kayak sesehat residen ya. Betul, sesehat apapun tuh sepertinya tuh ya belum bisa gitu, karena memang infrastrukturnya itu belum ramah lansia. Sedangkan di sisi lain kan sekarang perempuan itu kan biasanya menjadi pihak dalam keluarga yang diminta untuk menemani orang tua ya, lansia. Sedangkan sekarang pendidikan kan sudah laki-laki perempuan akses. Terus betul, kerja juga kan kayaknya laki-laki perempuan sama-sama bekerja. Yang nemenin lansianya siapa gitu kan. Artinya kan memang perlu ada fasilitas yang sekiranya lansia itu bisa bergerak sendiri gitu. Ini kalau di rumah sakit pun kan lansia-lansia itu juga perlu ditemani. Padahal kan mungkin anak-anaknya sudah tidak mungkin untuk menemani, sehingga fasilitas rumah sakit pun harus dibuat yang ramah lansia, termasuk juga itu penyedia jasanya ya. Jadi karyawan-karyawan rumah sakit dan sebagainya mungkin juga harus lebih ramah gitu, karena betul. Menghadapi lansia kan beda dengan menghadapi penduduk yang usianya mungkin relatif lebih muda gitu. Artinya berharap bahwa panjang usianya juga dalam kondisi sehat dan aman ya untuk para lansia ini. Gitu. Kesejahteraan lansia itu juga harus diperhatikan. Mungkin juga soft skillnya juga ya, bukan hanya buat usia produktif, tapi ada keterampilan apa yang mungkin nanti di waktu lansia-lansia ini sudah tidak produktif lagi, ada kegiatan yang bisa dilakukan bersama ya. Nah, mengingat kembali lagi soal demografi, bonus demografi ini. Nah, kalau seandainya potensi yang sekarang sedang kita jalani dan kita nikmati nih bonus demografi tidak dimanfaatkan dengan baik nih Bu. Nah, itu bagaimana tuh Bu? Apa yang akan terjadi gitu? Ya, itu dia ya. Itu yang ditakutkan gitu ya. Bagaimana kalau ternyata bonus demografi ini tidak bisa menjadi bonus. Bonus itu kan tadi saya bilang tidak terjadi sepanjang tahun, tidak terjadi secara rutin, dan sepertinya tuh hanya akan ada satu kali dalam periode suatu negara itu gitu ya. Jadi kita bagaimana untuk memanfaatkan dengan baik. Nah, jika tidak termanfaatkan dengan baik, tentu saja yang pertama ya, di masa sekarang itu bisa terbayang mungkin bisa banyak sekali pengangguran massal gitu ya, pengangguran terbuka, maupun itu pengangguran terbuka, setengah pengangguran gitu, pengangguran terdidik, mungkin itu bisa menjadi sangat banyak gitu jumlahnya. Nah, kalau
berbicara soal pengangguran, ada diskusi juga bahwa rupanya pengangguran itu juga cukup banyak di mereka yang berpendidikan tinggi. Jadi memang harus berhati-hati. Rupanya dengan kita kuliah itu belum tentu kemudian dengan serta-merta kita dapat dengan akses terhadap lapangan pekerjaan. Justru ketika kita kuliah, kita punya kekhususan dalam hal ilmu dan sebagainya, mungkin kita akan lebih selektif dalam memilih. Betul. Jadi selain soal selain soal peningkatan pendidikan, itu juga si pengangguran ini bisa menjadi masalah ketika lapangan pekerjaan yang ada itu tidak sesuai dengan penawaran tenaga kerjanya gitu. Artinya kita perlu memikirkan bagaimana mix and match antara pekerjaan dengan pendidikan gitu. Dengan kompetensi yang dengan dihasilkan dari pendidikan. Betul, apalagi terutama orang-orang yang sangat khas ya, misalnya kan SMK itu kan ada jurusan-jurusan tertentu, terus S1 maupun diploma itu juga kan ada jurusan-jurusan tertentu. Artinya memang perlu difikirkan nih supaya pengangguran tersebut menjadi tidak semakin banyak gitu. Terus tentunya yang berikutnya adalah jika kita tidak dapat memanfaatkan bonus demografi ini, maka yang terjadi berikutnya Indonesia itu akan menghadapi aging population transisi berikutnya dengan lebih berat. Karena kita akan memiliki jumlah lansia yang banyak. Tapi jumlah lansia tersebut ya tadi, mereka miskin, tidak sejahtera, tidak memiliki jaminan kesehatan, tidak memiliki tabungan hari tua, tidak memiliki skill, keterampilan gitu. Padahal kalau misalnya mereka sehat, lalu juga masih punya keterampilan, masih bisa untuk bekerja, rupanya masih banyak gitu di negara-negara maju itu lansia yang masih bekerja gitu. Karena kondisi kesehatannya betul, bagus. karena kondisi kesehatannya bagus gitu. Jadi kalau kita lihat di dosen-dosen pun kan sekarang meskipun pensiun masih bisa lanjut NIDK ya. Ya ini kan juga bagaimana kemudian lansia itu tidak dianggap sebelah mata sebagai penduduk usia non produktif gitu, tapi masih punya potensi, betul. Tapi kalau mereka di usia mudanya kemudian tidak bisa dibekali dengan pendidikan dan juga keterampilan, tentu di masa tua mereka hanya akan menjadi beban gitu. Belum lagi biaya untuk kesehatan juga kan akan semakin meningkat gitu kan. Resiko sakit betul. Jadi besar, bisa terbayang ya anggaran belanja negara itu akan semakin besar untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Betul. Oke. Nah, berarti dengan melihat problematika itu ya Bu Dina, apa saran atau rekomendasi Bu Dina nih untuk para stakeholder terkait baik pemerintah maupun perguruan tinggi termasuk kita nih ya, IPB University, untuk bisa membuat bonus demografi ini menjadi benar-benar potensi untuk tadi mencapai generasi emas di 2045. Oke. Silakan, Bu. Mungkin kalau soal peningkatan kualitas tadi beberapa kali sudah saya singgung ya. Tentu saran pertama adalah bagaimana caranya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sekarang berada di usia produktif tersebut. Bagaimana mereka kemudian bisa berpendidikan yang baik, memiliki status kesehatan yang baik, lalu juga mereka bisa memiliki keterampilan yang baik gitu ya. Jadi bagaimana membuat mereka tuh memiliki kualitas yang baik. Namun memang yang menjadi hal yang baru menurut saya yang belum banyak orang pikirkan itu adalah bagaimana melakukan mix and match. Mix and match antara tenaga kerja yang dibutuhkan, permintaan tenaga kerja dengan suplai tenaga kerja. Artinya mungkin pemerintah ya perlu melakukan pemetaan gitu. Kira-kira jumlah dokter yang dibutuhkan tuh akan berapa banyak, dokter apa gitu ya, dokter spesialis apa yang dibutuhkan, guru misalkan harus berapa banyak. Apalagi sekarang Indonesia mau membuka ibu kota baru ya, IKN. Nah kira-kira apa saja yang dibutuhkan gitu kan di sana. Itu andaikan ada yang melakukan pemetaan seperti itu, kan berarti kemudian perguruan tinggi itu selaku perguruan tinggi atau sekolah ya, SMK dan sebagainya, SMA, itu kan bisa menangkap permintaan tersebut. Permintaan dari apa yang sudah dipetakan ya, kayak manpower planning. Iya, manpower planning itu yang penting. Jadi mereka perlu
pemerintah tuh perlu memetakan gitu, perlu apa aja. Jangan sampai akhirnya malah mengambil dari luar gitu. Iya, tidak terserap Tidak ya. terserap. Di kita jurusan sepertinya banyak sekali gitu ya di Indonesia itu. Bahkan jurusan-jurusan unik yang namanya panjang tuh banyak gitu di Indonesia itu. Jadi tapi sebetulnya mereka dibutuhkan nggak sih gitu. Artinya memang kan perlu perguruan tinggi ya termasuk IPB ya. Jadi sekalian saya jawab untuk yang IPB ini mungkin bisa merespon tadi pasar tenaga kerja yang diperlukan itu apa? Sebagai sebuah peluang Sebagai sebuah peluang, bisa betul. membuat Jadi kan bisa menyesuaikan betul program studi apa yang diperlukan gitu kan. Mungkin juga karena sekarang eranya sudah digital ya. Mungkin sudah mulai bisa melirik ke jurusan-jurusan yang ada digitalnya dan sebagainya kan, berarti menyesuaikan gitu loh. Jadi dengan demikian pengangguran yang tidak perlu gitu ya, seperti pengangguran terdidik itu kan ya amat disayangkan amat disayangkan gitu. Padahal gitu. itu Jadi potensi peluang besar. Betul. Jadi menurut saya itulah jadi yang masih banyak orang luput untuk memikirkan itu soal itu. Jadi bagaimana manpower planning itu, bagaimana suplai tenaga kerja, terus permintaan tenaga kerja itu bisa match apa yang dibutuhkan gitu. Terus juga soal menurut saya yang perlu difikirkan juga adalah soal keterlibatan perempuan. Karena di Indonesia ini kan keterlibatan perempuan di dalam angkatan kerja itu masih rendah. Masih rendah. Ada banyak sekali hambatan. Jadi untuk memaksimalkan potensi dari bonus demografi ini, saya rasa kita tidak bisa mengesampingkan perempuan gitu. Jadi perempuan itu harus dibawa juga gitu menjadi salah satu penikmat dari pembangunan ini. Jadi bagaimana pemerintah, karena tadi kan pertanyaan stakeholder terkait ya, tapi mungkin jadi tidak cuma pemerintah, tapi perusahaan, penyedia lapangan kerja dan sebagainya, itu bisa memikirkan bagaimana caranya perempuan juga bisa ikut terlibat gitu. Iya, bisa ikut dilibatkan dan berpartisipasi, misalkan dengan penyediaan daycare yang terjangkau, karena sekarang kan harga daycare tuh sepertinya tinggi, iya, ampun-ampunan ya, mahal sekali gitu, apalagi untuk mereka yang mungkin penghasilannya pas-pasan, betul. Akhirnya kan mereka memilih untuk resign karena bayar pengasuh tidak bisa, bayar daycare tidak bisa, mau masuk ke itu ya udah nggak mungkin gitu, mau masuk ke sektor pekerjaan gitu. Itu juga perlu difikirkan. Termasuk juga mungkin soal lingkungan ya, karena kan kita bisa bilang bahwa distribusi penduduk di Indonesia ini belum merata ya, betul. Masih banyak yang di daerah Jawa, Bali gitu ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan daya dukung lingkungannya, jumlah penduduknya banyak di situ, aktivitasnya tinggi, tapi kemudian lingkungannya siap atau tidak gitu kan. Artinya bagaimana membangun kebijakan-kebijakan yang bisa ramah lingkungan, bisa berkelanjutan gitu. Mungkin juga bagaimana caranya pemerataan juga dari jumlah penduduk itu gitu. Iya, jadi kuantitas dan kualitas ya. Jadi memang ini perlu ada dialog dan kolaborasi ya. Betul. Dari pemerintah, dari semua stakeholder yang terkait termasuk perguruan tinggi. Oke, baik Bu Dina, terima kasih banyak untuk waktunya udah sharing kepada kita tentang bonus demografi. Terima kasih ya Bu Dina. Iya, sama-sama Bu Retno. Terima kasih Sobat IPB TV. Oke, dengan ini berarti berakhir sudah IPB Podcast kali ini. Saya Dwi Retno Hapsari dan kru yang bertugas. Sampai jumpa di IPB Podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.